Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Kenyang. Alhamdulillah. Oke, kali ini bertemu lagi dengan saya Bu Ade pada materi kimia, yakni tentunya dengan pembelajaran dengan bab yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ketua Kelas Mbak Dewi untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, kita marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Bagaimana kesiapan hari ini? Kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, oke baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, saya ingin mereview kembali terkait yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Yakni kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Laju Reaksi. reaksi. Ada yang bisa memberikan pernyataan atau kalian masih ingat nggak kira-kira apa sih laju reaksi itu? Saya, Bu. Oke, Dewi silahkan. Laju reaksi itu dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk untuk setiap satuan waktu, Bu. Oke, bagus sekali. Sepakat ya semua sama jawaban Dewi? Ya, Oke, Bu. sepakat. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang laju reaksi. Laju reaksi itu dinyatakan sebagai laju berkurangnya suatu reaktan atau bertambahnya suatu produk per tiap satuan waktu. Bagaimana reaksi laju reaksi? Bisa balik nggak? Nggak bisa kan? Tidak bisa balik kan? Nah, ternyata di suatu reaksi kimia itu ada reaksi yang bisa berjalan secara terus-menerus atau ada reaksi yang dapat habis. Nah, reaksi apakah itu? Belum ada yang tahu kan? Oleh karena itu, hari ini diharapkan kalian semua mampu menganalisis suatu reaksi reversibel maupun irreversibel dalam reaksi kesetimbangan kimia dengan benar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menanyakan beberapa hal terkait pengetahuan kalian. Yang pertama, pernah nggak kalian membakar selembar kertas? Karena, Bu, Pernah, Bu. Kira-kira apa yang terjadi pada kertas tersebut kalau kita sudah membakarnya? terbakar, Bu, habis. Terbentuk apa? Kira-kira? Abu. Abu, benar, abu. Kita kalau membakar sebuah kertas, dia akan menjadi abu. Kira-kira, apakah abu tersebut bisa kembali lagi menjadi selembar kertas? Tidak, Bu. Tidak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. Ada yang tahu kenapa? Belum ada yang tahu ya? Oleh karena itu, coba perhatikan video berikut ini. Saya share screen dulu ya. Oke, coba perhatikan video berikut. Oke, cukup. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini, pembakaran kertas? Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh nanti silahkan. Jadi di video tersebut kertas itu dibakar menggunakan api. Lalu yang terjadi adalah kertasnya berubah menjadi abu. Oke, dan abunya bisa nggak kembali lagi menjadi kertas? Tidak bisa, Ibu, tetap menjadi abu. Oke, tepuk tangan dulu buat Neni. Benar ya jawabannya ya? Oke, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian membantu ibu kalian untuk memasak air dalam wadah yang tertutup? Pernah. Oke, pernah. Kira-kira ada perubahan apa di dalamnya? Perubahan fase apa di dalamnya? Ada yang mau menjawab? Saya. Oke, silakan, Anissa. Ketika membantu ibu memasak air yang semula itu dipanci, terus dia dipanaskan, dia menguap. Tapi ditutupnya itu, dia kembali lagi jadi air. Oke, kembali lagi jadi air. Berarti ada perubahan ya? Perubahan fase yang awalnya cair menjadi Gas. gas. Nah, apakah uap air tersebut itu bisa kembali lagi menjadi cair? Bisa. Oh, bisa. Oke, coba sih. Benar nggak jawabannya? Kita lihat video berikut ya. Ibu share screen dulu. Yuk, lihat. Oke, ternyata uap airnya ini bisa kembali lagi menjadi wujud cair ya. Oke, benar. Pemahaman awal yang bagus untuk Anissa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang sudah Ibu share ke room chat ya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah dibuka room chatnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu coba share screen ya. Sudah buka semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Hari ini rencananya kalian akan Ibu bentuk menjadi dua kelompok, yakni yang kelompok yang pertama antara Mbak Anissa dengan Mbak Neni, yang kedua Mbak Putri dan Mbak Murni. Yang mana tujuan pembelajaran hari ini salah satunya kalian dapat menganalisis suatu reaksi keseimbangan, baik itu reversibel maupun irreversibel dengan tepat. Kemudian nanti diharapkan di akhir pembelajaran kalian dapat mengerjakan kuis. Nantinya saya ingin mengetahui seberapa jauh sih pengetahuan kognitif kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Kemudian saya juga nanti akan meminta kalian untuk presentasi. Jadi saya akan menilai juga terkait
bagaimana cara kalian memaparkan hasil diskusi kalian. Oke, sudah dibuka semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Coba dilihat yang pertama, ada stimulasi. Di stimulasi tersebut ada 2 barcode video. Video yang pertama itu terkait tentang HCl yang direaksikan dengan logam Zn. Sebelum kalian membuka, video tersebut ada yang ingin mengungkapkan. Kira-kira apa reaksi yang akan terjadi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dewi. Nantinya kalau logam Zn direaksikan sama HCl akan menghasilkan gas hidrogen, Bu. Oke, apakah benar? Nah, nanti kita lihat bersama-sama ya videonya. Kemudian yang kedua, itu ada reaksi antara kalium kromat dengan kalium dikromat yang direaksikan dengan HCl dan NaOH. Kira-kira apa yang terjadi sebelum kalian lihat video ini? Ada yang bisa? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Murni. Nanti setelah direaksikan warnanya bisa berubah. Berubah ya. Kira-kira perubahannya seperti apa? Belum tahu ya. Oke, kita lihat bersama-sama videonya. Yuk. Sudah dilihat semuanya videonya? Sudah, sangat menarik bukan? Oke, kalau gitu, dari tayangan 2 video tersebut ada yang bisa membuat suatu rumusan masalah. Rumusan masalah ini bisa berupa pertanyaan yang nantinya akan kita bahas atau kita pelajari. Ayo, siapa yang bisa merumuskan masalah? Saya, Oke, Anissa, silakan Anissa. saya yang pertama ya, Bu ya. Ya, boleh. Rumusan masalah untuk video yang pertama itu bagaimana reaksi antara Zn atau C dengan HCl. Oke, bagaimana yang lain sepakat dengan rumusan pertama yang dibuat oleh Anissa? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Rumusan yang pertama, bagaimana reaksi antara HCl terhadap logam Zn. Oke, untuk rumusan masalah yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Saya, Bu, izin menjawab. Oke, ya silakan. Menurut saya kalau di video kedua, rumusan masalahnya, bagaimana reaksi antara KCrO4 dan K2Cr2O7 terhadap HCl dan NaOH. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang ingin berpendapat lain? Enggak ya. Jadi kita sepakati rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana reaksi antara kalium kromat dan kalium dikromat terhadap HCl dan NaOH. Oke, baik. Selanjutnya, kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok seperti untuk mengumpulkan informasi baik itu dari literatur, jurnal, ataupun buku, ataupun media yang lain untuk bisa menjawab hipotesis. Hipotesis itu apa sih, Nak? Hipotesis adalah Dugaan sementara, Bu. dugaan sementara, pintar. Dugaan sementara yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Setelah kalian nanti menjawab hipotesis, kalian bisa mengerjakan soal-soal terkait tayangan video yang tadi. Sampai di akhir, sampai verifikasi dan kesimpulan. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, paham ya sama tugasnya? Oke, sekarang saya akan membagi kalian dengan 2 kelompok melalui breakout room ya. Oke, ditunggu sebentar. Oke, sudah masuk di room chatnya masing-masing ya. Coba saya masuk ke... Halo, Anissa ini, apa ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan ya untuk mengerjakan. Oke. Ya, Ibu. Oke, untuk kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu. Belum. Oke, sudah bisa mengerjakan sampai tahap akhir kelompok 2? Sudah sedikit, Bu. Oke, dilanjutkan ya sampai tahap akhir, kemudian nanti kita akan kembali ke room awal untuk presentasi secara klasikal. Bisa dipahami? Baik, Bu. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Untuk diskusinya, silahkan kembali ke room chat yang awal. Jadi saya tadi sudah berkeliling ke masing-masing kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan alhamdulillah kalian sudah sangat baik untuk melakukan diskusi kelompok dan menjawab LKPD. Ya, dan saya rasa sudah tidak ada pertanyaan, jadi sekarang waktunya kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok yang mau berdiskusi siapa? Kelompok 2, Bu. Oke, Izin kelompok presentasi. 2. Silahkan bisa di-share screen jawabannya. Ini apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah terlihat. Sudah. Ini saya mencoba menjawab yang rumusan masalah. Rumusan masalah yang nomor 2. Ini yang pertama, bagaimana reaksi antara logam seng dengan HCl. Yang kedua, bagaimana reaksi antara KCrO4 dan K2CrO7 terhadap HCl dan NaOH. Yang nomor 3 ini untuk menjawab hipotesis. Dan kelompok kami, yang pertama, reaksi antara logam seng dengan HCl adalah reaksi yang tidak dapat balik. Yang kedua, reaksi antara kalium kromat dan kalium dikromat dengan HCl dan NaOH, reaksinya dapat berbalik, Bu. Bagus. Next. Yang selanjutnya ini, yang nomor 1 dari video yang kami amati, reaksi antara Zn dengan HCl itu reaksi antara logam seng dengan HCl menghasilkan gas hidrogen yang ditampung pada balon, dan reaksi ini tidak dapat balik, Bu. Yang kedua, video yang kami amati, reaksi HCl dan Zn ini seperti yang di slide, Zn ditambah 2 HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, ini dibuktikan kalau terbentuknya gas hidrogen. Oke, bagus. Yang nomor 3, bagaimana reaksi antara K2CrO4 dan K2Cl2O7 dengan HCl dan NaOH. Waktu K2CrO4 yang berwarna kuning ketika ditambahkan HCl, maka akan berubah warna menjadi jinggas seperti warna larutan K2CrO7. Kemudian saat ditambahkan NaOH, warnanya kembali lagi seperti semula, Bu. Begitu pula dengan larutan K2CrO7 saat ditambahkan NaOH, awalnya jingga jadi kuning. Kemudian ketika ditambahkan
jadi warna jingga kembali. Oke, berarti benar ya yang di awal tadi terjadi perubahan warna. Nah, Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompoknya Mbak Dewi dan Mbak Murni. Sudah bagus ya untuk presentasi dari kelompoknya Mbak Dewi dan Mbak Murni, dan dari kelompoknya Mbak Anissa dan Mbak Neni sudah aktif dalam memberi tanggapan dan memberikan saran yang membangun. Oke, aplaus juga untuk kelompoknya Mbak Anissa dan Mbak Neni. Oke. Selanjutnya, kalian saya rasa sudah bisa menerima dengan baik terkait materi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini itu kita sudah belajar tentang apa? Yuk, silahkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silahkan Anissa. Jadi pembelajaran hari ini tadi kita belajar tentang ada reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Kalau reaksi reversibel itu reaksi yang berlangsung dua arah tapi dapat balik ke semula. Kalau reaksi yang irreversibel, reaksi yang berlangsung hanya satu arah atau tidak dapat balik ke bentuk yang semula. Oke, benar ya kesimpulan dari Anissa. Sepakat semua anak-anak? Sepakat, Bu. Oke, good. Selanjutnya, siapa yang bisa membuat refleksi diri terhadap dirinya masing-masing? Lupa ditulis di Padlet atau Jamboard yang sudah saya kirim linknya melalui room chat. Oke, siapa yang bisa? Coba diutarakan di room Zoom ini ya. Pada pembelajaran hari ini saya sangat tertarik karena dengan materi reversibel dan irreversibel ini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya hasil pembakaran kertas itu tidak bisa balik kembali menjadi kertas. Kemudian, untuk contoh dari reaksi reversibelnya itu adalah pada pemanasan air di wadah yang tertutup. Jadi kesulitan bagi saya pada pembelajaran ini adalah ini untuk menuliskan persamaan reaksinya dan bagaimana pengaruhnya terhadap tatapan keseimbangan yang objek. Oke, Ya. terima kasih Mbak Murni. Oke, baik, benar ya kesimpulan yang dipaparkan oleh Anissa, kemudian refleksi yang dipaparkan oleh Mbak Murni, bahwa hari ini kita sudah belajar tentang materi reversibel dan irreversibel. Yang mana reversibel adalah reaksi yang berlangsung secara dua arah. Dia dapat bolak-balik, dapat berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, kedua adalah reaksi irreversibel, yakni reaksi yang tidak dapat balik, jadi dia hanya berlangsung satu arah. Mbak Murni terkait persamaan menuliskan reaksinya dan tetapan keseimbangan hubungannya apa, Bu? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk itu selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada kalian melalui web quizzes. Linknya sudah Ibu berikan melalui room chat. Silahkan dibuka. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Cukup. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai mengerjakan semua ya. Oke, kalau sudah nanti Sudah, Bu. Ibu akan cek hasilnya. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, silahkan kalian membaca materi terkait tetapan kesetimbangan KC dan KP. Nah, yang itu nanti akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Tadinya diawali dengan doa, sekarang juga ditutup dengan doa. Silahkan Ketua Kelas Mbak Dewi untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk teman-teman, sebelum kita akhir pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sekian dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh meninggal room Zoom anak-anak.